Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel tontonan bapak-bapak ronda yang suka makan telo goreng di saat hujan-hujan. Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini dimanapun kalian berada? Semoga kalian amin. Dan pada kali ini kembali nemenin kegabutan kalian. Gua kali ini bakal membahas sebuah film nih buat kalian. Dan film ini berjudul Unfaithful. Mungkin dari kalian sudah pernah nonton film ini, jadi bisa diceritakan di kolom komentar ya. Dan film ini menceritakan tentang istri cantik yang tergoda dan terpaksa menuruti semua hasrat pria berondong daripada penasaran. Wadahlah, pokoknya cerita ini gemesin banget tapi nyebelin juga. Jadi mending langsung kita mulai aja filmnya dan intro. Suatu hari ada wanita yang bernama Connie yang sedang mencuci piring. Sangat biasa. Kemudian putranya yang bernama Charlie berbaring di lantai bermain video game. Dan suaminya yang bernama Edward datang mengucapkan selamat pagi, seperti keluarga normal pada umumnya. Saat Edward bersiap-siap untuk bekerja, Connie bertanya pada Charlie, apakah dia udah nyikat giginya. Charlie bohong dan mengatakan dia telah melakukannya. Connie yang gak percaya memaksa Charlie pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi. Kemudian dia membantu putranya untuk bersiap-siap. Edward ngeluh kesal tentang harga saham yang akan dia beli. Tapi Connie terlalu sibuk jadi dia mengacuhkannya. Kemudian saat Edward dan Charlie akan berangkat, di luar ada badai yang sangat besar. Edward menyuruh Connie untuk di rumah aja. Tapi Connie mengatakan bahwa dia harus mengambil beberapa barang untuk ulang tahun Charlie. Saat akan menaiki mobil, Edward menggoda istrinya. Connie pun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, membuktikan bahwa pernikahan dan kehidupan keluarga mereka bahagia. Connie pergi ke kota sendiri untuk berbelanja, tapi sayangnya dia terjebak dalam badai saat perjalanan pulang ke rumah. Badai itu ganas bertiup sangat kencang. Dia mencoba untuk memanggil taksi, tapi tidak ada yang berani menepi. Tangannya penuh dengan tas yang hampir sobek. Kemudian ada seorang pria bernama Paul Martel yang keluar dari toko membawa tumpukan buku. Mereka berdua bertabrakan dan barang yang mereka bawa jatuh semua. Connie membantu mengambil buku-bukunya. Kemudian Paul membantunya memanggil taksi. Tapi tetap saja tak ada yang mau menepi. Connie meminta maaf dan mereka saling ngobrol. Kemudian Connie memperhatikan Paul yang menarik perhatiannya. Connie berusaha untuk memperlihatkannya. Tetapi dia malah jadi semakin tertarik ketika Paul yang mengetahui bahwa Connie terluka langsung lari ke apartemennya dan mengambil obat. Karena tak mendapatkan taksi, akhirnya Connie memutuskan untuk ikut masuk ke dalam apartemen Paul. Apartemen Paul berukuran besar dan penuh dengan ribuan buku. Paul mengatakan bahwa dia adalah penjual buku. Paul memberitahu Connie di mana kamar mandinya. Kemudian Connie membalut lukanya di sana. Connie merasa canggung karena dia berada di dalam apartemen seorang pria yang tampan. Welelelele. Di ruang tamu, Paul membuatkan teh dan mereka ngobrol. Walaupun yang mereka bicarakan bukan hal penting, itu cukup membuat Connie terpesona. Connie kemudian menggunakan telepon untuk menelpon Edward untuk memberitahu bahwa dia akan pulang terlambat. Tapi tiba-tiba Paul muncul dan meletakkan kompres es di lutut Connie yang menyebabkan Connie kaget. Tapi dia mencoba untuk biasa aja. Karena Connie merasa tegang, dia mengatakan bahwa dia harus pergi. Walalala, mulai menyala mbaknya. Sebelum Connie pergi, Paul menawarinya sebuah buku dan meminta Connie untuk membaca bagian tertentu. Dan saat Connie membaca, barisan di buku itu bergerak dan mereka menjadi semakin canggung, yang membuat Connie buru-buru untuk segera pergi. Kembali ke rumah, semua normal seperti biasanya. Charlie yang super aktif dan bersemangat, sedangkan Edward prihatin dengan keadaan istrinya, apalagi saat ini ada luka di kaki Connie. Dia memberitahu Edward tentang Paul, tapi sepertinya Edward gak peduli. Bahkan dia masih bercanda tentang mereka yang harus mengirim anggur merah yang murah. Pada malam harinya, Connie berjalan ke rak, mengambil buku yang diberi Paul dan membacanya dengan cepat. Kemudian pikirannya kembali ke awal di mana saat dia berada di kamar tidur Edward, mengeluarkan kamera video dan merekam Connie saat dia bersiap-siap untuk tidur. Dan mereka saling menatap menjadi mesra dan berakhir beradu mekanik yang menandakan bahwa mereka benar-benar saling mencintai. Keesokan paginya, Connie mengantar Charlie ke sekolah sendirian.
Kemudian dia pulang dan menelusuri rumahnya lalu membaca buku dari Paul lagi. Tiba-tiba ada kartu kecil yang jatuh. Kemudian Connie menaiki kereta menuju Grand Central untuk menghubungi nomor yang ada di kartu kecil itu. Tetapi telepon pertamanya ditutup. Kemudian dia memutuskan untuk telepon kedua kalinya dan akhirnya Paul yang menjawab. Connie mengatakan pada Paul bahwa dia ingin mengirimkan anggur sebagai ucapan terima kasihnya. Tapi Paul menyarankan Connie untuk datang ke apartemennya saja. Setelah sampai di apartemen Paul, Connie melepaskan jaketnya, lalu menggoda Paul dengan lembut. Ketika Connie melihat sebuah buku yang ditulis dalam braille, Paul memegang tangan Connie dan membantunya untuk membacanya. Dengan cepat, Connie menyadari apa yang akan terjadi. Karena merasa bersalah, Connie pergi mengunjungi Edward. Di tempat kerja, Connie berbohong tentang di mana dia berada dan apa yang sudah dia lakukan. Tapi kemudian dia bilang Edward bahwa dia membelikannya sweater baru. Dan saat Edward mencobanya, dia mendapat telepon yang harus diangkat. Sedangkan Connie hanya memandangi suaminya itu dengan santai. Di malam harinya, Connie mencuci piring saat Edward memberesi meja. Kemudian Edward memperhatikan Connie yang terlihat sedang memikirkan sesuatu dan beralasan akan membawakan muffin ke rumah Paul. Saat sudah sampai di rumah Paul, dia menyalakan musik dan meminta Connie untuk menari. Kemudian mereka merangkul satu sama lain dan mulai menari bersama. Paul mencoba menyatukan bibir mereka, tapi Connie menolaknya. Dia mengatakan bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Kemudian dengan cepat Connie meninggalkan apartemen Paul, tapi dia lupa membawa mantelnya, jadi dia kembali lagi. Saat sampai di apartemen Paul, dia langsung membawa Connie ke kamar. Saat berada di kereta menuju rumah, Connie menangis karena dia menyesal dengan apa yang sudah dia lakukan bersama Paul yang melepas pakaiannya. Walaupun Connie sudah berusaha untuk melawan dan menangis, Paul mencoba terus melepas armornya, tetapi Connie kembali mencoba untuk berhenti dan menampar Paul untuk melawannya. Tetapi tetap saja mereka pun akhirnya adu mekanik malam itu. Walah. Saat di kereta, Connie masih bingung dan kesal dengan apa yang udah diperbuat. Dia bergegas ke kamar mandi, melepas semua armornya dan mati-matian mencoba untuk membersihkan dirinya sendiri. Sementara Edward meninggalkan pekerjaan dengan temannya yang bernama Bob. Dia meminta Bob untuk mengadakan pertemuan dengan seorang rekan. Bob meminta pertemuan dia dengan Connie minggu lalu. Connie memberitahu Edward tentangnya dan Paul. Bob tampak bingung dan Edward menganggap bahwa Connie baru saja membuat kesalahan. Malam itu Connie canggung dan bertanya pada Edward apakah Connie mencintai Paul. Kemudian Connie mengatakan kepadanya bahwa tentu saja dia menjalani dua kehidupan. Satu adalah ibu yang penuh kasih dan istri yang baik, senang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dan yang kedua dengan Paul, karena jika dia bersamanya dia menjadi terpikat dan terhipnotis. Suatu hari Connie mengajak Paul ke kafe untuk makan siang. Connie pun gugup tetapi tidak ingin terlihat. Paul terus mencoba untuk menguji batasnya. Kemudian mereka tertawa dan beradu bibir seperti tidak ada yang menonton meskipun ada seseorang yang mengenal Connie sedang memperhatikannya. Malam harinya Edward dan Connie mandi bersama. Mereka mencoba beradu mekanik, tapi Connie menghentikannya dan lalu pergi. Dan mengatakan bahwa dia sedang tidak mood yang membuat Edward sangat kecewa. Keesokan paginya ketika Connie bersiap-siap, Edward memakai baju baru. Ia juga mencoba pergi bekerja bersama Connie karena ingin menghabiskan pagi bersama. Tapi Connie berbohong dan mengatakan bahwa dia memiliki janji dengan salon kecantikan. Edward kemudian menelpon salon kecantikan untuk mengkonfirmasi. Ternyata Connie tidak pernah memiliki janji. Dalam perjalanan menuju apartemen Paul, Connie bertemu teman lamanya yang bernama Tracy dan kenalannya yang bernama Sally, yang membuat Connie tak bisa menemui Paul. Mereka juga mengajak Connie untuk minum kopi, dan Connie pun terpaksa mengatakan iya. Saat berada di dalam, Connie menelpon Paul untuk memberitahukan keberadaannya dan Paul berniat menyelinap ke kafe itu. Tetapi Connie menyuruhnya pergi. Tapi kemudian mereka masuk ke dalam warung dan mulai beradu mekanik di sana.
Sementara teman-temannya menunggu kopi mereka, Paul pergi dan Connie bergabung dengan teman-temannya kembali. Percakapan mereka berubah dan teman-temannya memberitahu Connie itu adalah hal terburuk yang pernah ia lakukan. Kemudian saat Connie kembali menemui Paul, dia mulai merenungkan apa yang mereka lakukan dan mereka mulai merasa bersalah. Di tempat lain, Edward di tempat kerjanya terpaksa memecat seorang pria yang sama yang melihat Connie di kafe sebelumnya dengan Paul. Pria itu memberitahu Edward bahwa dia perlu mengawasi keluarganya sendiri, dan peringatan itu membuat Edward memikirkannya. Kemudian dia bertemu dengan detektif swasta dan meminta dia untuk mengikuti Connie. Malam itu Edward memberitahu Connie dan Charlie bahwa dia harus pergi ke Chicago selama beberapa hari. Dia juga berbicara tentang kepercayaan yang membuat Connie tersindir. Kemudian Connie dan Paul pergi ke bioskop dan akhirnya mereka beradu mekanik di teater. Walah. Saat mereka keluar, detektif swasta itu mengambil fotonya. Connie terlambat menjemput anaknya yang menyebabkan dia minum dan merokok. Kemudian dia menelpon Paul berniat ingin mengakhiri hubungan mereka. Kemudian Edward bertemu dengan detektif swasta yang memberitahunya tentang perselingkuhan Connie. Edward tidak terkejut tapi dia tidak bisa percaya. Pada hari berikutnya, Connie pergi ke kota dengan maksud untuk mengakhiri hubungannya dengan Paul. Karena hujan, dia berlari untuk menemukan perlindungan. Dan di waktu yang sama, dia melihat Paul dengan wanita lain. Kemudian, Connie mengikutinya ke toko buku dan berteriak. Paul menyeret Connie ke apartemennya. Saat Connie akan mengakhiri hubungannya, mereka malah beradu mekanik di lorong yang membuat Connie nggak bisa mengendalikan dirinya. Lalu terlihat Edward pergi mengunjungi Paul. Dia tidak tahu apa yang dia inginkan. Dia hanya ingin melihat dan mengungkapkan siapa itu Paul. Kemudian dia mengundang Edward untuk masuk dan mereka minum bersama. Sepertinya Edward berusaha untuk mengendalikan emosinya dan tetap tenang saat dia mengetahui sifat hubungan Paul dengan Connie. Edward merasa sakit hati ketika melihat bola salju yang dia beri kepada Connie. Dan saat Edward benar-benar emosi, dia memukul Paul di atas kepala dengan bola itu dan berhasil membunuhnya. Dengan cepat, Edward menyeka sidik jari dari apartemen, mengumpulkan pecahan bola salju dan mulai membungkus tubuh Paul di spray. Connie pun menelpon Paul, tetapi Edward mengangkatnya dan mengatakan kepadanya bahwa mereka harus mengakhiri hubungan itu. Edward merasa bersalah telah membunuhnya, tetapi dia juga tak bisa melakukan ini pada keluarganya. Edward yang putus asa dan dia memasukkan tubuh Paul ke bagasi mobilnya dan kemudian bergegas untuk melihat anaknya bermain. Di sana dia duduk dengan Connie. Saat mereka melihat Charlie, mereka saling berpelukan dan tersenyum seolah semua baik-baik saja. Malam itu saat Connie tidur, Edward membiarkan mayat Paul di tempat sampah. Kemudian membawa mobil itu ke tempat cuci mobil dan mandi sendiri. Keesokan paginya Edward bertingkah aneh. Dia bertanya pada istrinya ingin pindah kembali ke kota dan Connie mengatakan bahwa dia suka berada di sini. Edward yang bingung pun mengangguk dan setuju. Kemudian ada dua petugas polisi yang tiba di rumah Connie untuk menanyainya tentang Paul karena dia telah dilaporkan hilang oleh keluarganya dan nomor Connie ada di mejanya. Connie pun berbohong kepada polisi dan mengatakan bahwa dia hampir tidak mengenalnya. Kemudian salah satu petugas bermain dengan bola salju milik Connie dan Edward. Connie memberitahu Edward tentang kunjungan polisi sebelumnya dan dia berbohong lagi. Seolah-olah dia hampir tidak mengenal Paul dan terkejut bahwa polisi bahkan ingin berbicara dengannya. Edward tahu dia berbohong, tetapi berpura-pura baik-baik aja. Mayat Paul yang dibuang secara nggak sengaja ditemukan oleh tukang sampah. Lalu polisi kembali untuk menanyai Connie dan Edward. Kebohongannya mulai terlihat, tetapi Edward menegaskan lagi bahwa dia hampir tidak tahu Paul dan tidak pernah berada di dekat apartemennya. Kemudian polisi itu bertanya tentang tiket parkir sebulan yang lalu dan dia berbohong lagi tentang mengapa dia ada di sana. Ketika polisi pergi, Edward sangat kesal dan sangat khawatir. Kemudian Connie mengambil mantel Edward dari binatu dan dia melihat foto dirinya yang diambil oleh detektif swasta di sakunya.
Di pesta makan malam, salah satu tamu melihat koleksi bola salju Connie. Dia memperlihatkan bahwa bola yang dia berikan pada Paul telah kembali dan dia pun bertanya pada Edward. Sepertinya Connie telah menyadari apa yang telah terjadi dan membuatnya marah. Akhirnya Edward mengakui kalau dia sudah membunuh Paul. Connie pun kecewa dengan Edward dan mulai menjauh dari satu sama lain. Connie berbicara dengan Charlie yang kesal dan sedih. Kemudian dia melihat Charlie duduk dan bermain piano dengan Edward. Saat Connie melihat ke bola salju, dia menemukan catatan dari Edward dari saat dia pertama kali memberinya bola dunia itu dan memberitahunya betapa dia sangat mencintai Connie. Connie sadar bahwa Edward adalah yang terbaik untuk hidupnya, dan Connie pun menyesal melihat catatan suami dan putranya yang terikat oleh piano. Malam itu Connie membakar fotonya bersama Paul dan mengenang semua waktu yang mereka habiskan bersama. Lalu Edward duduk bersamanya dan memberitahu mereka bahwa mereka pasti melewati hal seperti itu suatu hari nanti. Kemudian mereka pergi ke pesta dan mencoba yang terbaik untuk melupakan semuanya. Tapi dalam perjalanan pulang dari pesta, Connie menyarankan untuk meninggalkan negara itu dan mulai kehidupan yang baru. Meskipun Edward tidak setuju, dia tetap memikirkan di mana mereka mungkin akan bisa tinggal dan apa yang akan mereka lakukan selama bersama. Keduanya saling berpelukan dengan penuh kasih, tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan. Dan filmnya pun tamat. Anjir, akhirnya mereka bersatu kembali. Tapi nggak gitu dong caranya. Ya memang sih yang bajindil adalah si Mas Paulnya. Kenapa dia tiba-tiba datang godain istri orang, ya kan? Ya mau bagaimanapun perselingkuhan itu salah siapa? Perselingkuhan salah semuanya. Ya dari awal perselingkuhan memang salah coy. Jadi gak ada perselingkuhan yang bakal berakhir baik gitu, berakhir bahagia, gak ada coy. Ya pada akhirnya mereka bahagia tapi mereka sebagai buronan. Entah gimana hidup mereka besok, tapi kan gak tahu. Jadi apapun yang terjadi tetaplah setia pada pasangan kalian, setia pada istri kalian, pacar kalian atau siapapun. Kalau memang kalian setia, buktikan dan tunjukkan itu kepada pasangan kalian. Apalagi buatnya sudah menikah. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Emon undur-undur. See you next time dan dadah.